kami di Live di diskusi kita setiap Rabu malam. Jazakumullah khair untuk semua yang sudah hadir dan menyempatkan waktunya malam ini untuk menyimak diskusi kita pada malam ini. Kembali seperti agenda setiap Rabu malam bersama kami di sini kita akan sama-sama berdiskusi mengenai salah satu episode kehidupan seorang narasumber atau teman bincang kita malam ini. Sehingga nanti kita akan sama-sama mencari atau memetik hikmah dari setiap episode kehidupan tersebut. Insya Allah akan bermanfaat ya untuk kehidupan kita saat ini atau di masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Sesuai tema malam ini, kita akan membahas tentang School of Thinking ya tema malam ini. Di kehidupan ini kehidupan adalah penyikapan diri terhadap dunia ini. Pendidikan merupakan kunci dalam membentuk karakter anak sejak dini karena hakikat pendidikan tidak hanya sebatas transfer of knowledge akan tetapi juga transfer of values. Semua itu dilakukan untuk membangun karakter anak bangsa berkepribadian mulia serta menanggulangi kenakalan remaja saat ini ya, yang Masya Allah. Kemudian jika karakter individu didasari nilai-nilai agama sebagai fondasi dasar utama, maka akan lahir jiwa atau karakter yang kuat dan menjadi tunas bangsa yang kuat pula, insya Allah. Sesuai dengan tema kita malam ini, kita kehadiran teman bincang atau narasumber kita malam ini yaitu Bapak Indra Gilang. Beliau adalah CEO founder Ciptadra Softindo. Kemudian beliau adalah CEO founder dari developer cibi.co.id. Kemudian beliau adalah komisaris PT 372 Kopi Kolmas Kabuci Cimahi. Mungkin sudah banyak yang tahu atau sering nongkrong mungkin ya di sini. Kemudian beliau adalah Direktur Amal Usaha Yayasan Asih Putra Cimahi. Banyak ya kegiatannya, Masya Allah. Salah satu orang penting di Cimahi ini sepertinya. Mungkin beliau akan menyampaikan mengenai tema kita malam ini karena sangat diperlukan peran orang tua atau guru dalam membangun pola pikir generasi problem solver yang penuh manfaat. Dan Alhamdulillah telah hadir bersama kita malam ini Bunda Maya Yustia, selaku founder dari DC Live. Alhamdulillah. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar Teh Fandi? Alhamdulillah Bunda, sehat juga sepertinya ya. Alhamdulillah. Apa kabar sahabat semua? Terima kasih ya sudah berkenan hadir. Alhamdulillah, iya, jazakumullah khair. Sepertinya Pak Indra juga sudah gabung ya. Oh iya. Iya, Assalamualaikum Pak Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah, sehat Bapak. Alhamdulillah sehat. Suara saya bisa didengar dengan baik? Sudah Bapak, Alhamdulillah, sudah jelas suaranya. Jelas ya? Alhamdulillah. Ya. Mangga saya persilahkan, saya serahkan kepada Bunda Maya untuk dimulai diskusi kita malam ini. Baik, terima kasih Teh Fani atas pembukaannya dan sudah menyapa para sahabat Dizi Live malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Alhamdulillah. Allah memberkahi kita dan Allah memberikan kepada kita kesempatan yang luar biasa. Di setiap Rabu malam kita akan selalu bertemu sapa, kita akan selalu berdialog, berdiskusi, serta juga kita sedang belajar untuk menyimak dari perjalanan hidup seseorang. Dari tamu di Z-Live tentu saja, kita akan berusaha untuk menyimak dan mencari benang merah yang terungkap dari episode kehidupan mereka. Karena hikmah itu tidak saja bisa kita ambil dari pengalaman hidup kita, namun tentu saja dan sangat-sangat mungkin, sangat terbuka lebar bahwa sekolah kehidupan itu pun kita dapatkan dari orang lain. Ya, dan sudah sekitar 15 kali, atau ini episode yang ke-9, yang ke-15 ya Teh Fani ya. Episode yang ke-15 dan sudah banyak sekali cerita yang kita simak. Sudah banyak sekali episode yang sudah dibagi oleh para tamu di Live setiap Rabu malam. Dan kita akan masuk di malam ini dengan tamu di Live yang sama-sama spesial tentu saja. Dan tamu di Live malam ini adalah sebetulnya
kita pernah ketemu, kita pernah sezaman di SMP, Pak Indra Gilang. Entah Bapak ingat apa tidak, kalau enggak juga enggak apa-apa sebetulnya. Satu zaman saya kalau di SMA itu angkatan 93. Kalau Pak Indra angkatan berapa nih? Sebelum kita masuk ke agenda inti nih Pak Indra, saya pengen ngobrol dulu. Saya 91. 91. 91 Oke. SMA ya. SMP Iya, 88 berarti. betul. Berarti kalau saya kelas 1, Pak Indra kelas 3, begitu ya, kurang lebih ya. Iya, beda 2 tahun ya. Iya, berarti masih Masya satu zaman. Nah, sempat upacara bendera satu lapangan lah gitu ya, kurang lebih SMP 1 gitu ya. Dan istri beliau, Ibu Fani, itu satu angkatan dengan saya, alhamdulillah. Jadi silaturahmi yang bisa jadi sudah lama terputus gitu ya. Akhirnya setelah puluhan tahun, betul ya, puluhan tahun, saya tidak salah ya, puluhan tahun. Ya. Bertemu kembali di dunia online, khususnya di agenda Dizzy Life atau diskusi kehidupan. Pak Indra, apa kabar? Bagaimana Baik, kabar keluarga? alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillah. Sepertinya berita yang saya dapatkan tentang Pak Indra itu semangat orangnya, senang bercerita, senang berbagi, dan sangat suka untuk melihat orang lain maju. Betul nggak sih Pak Indra? Ya, itu bagian daripada ini ya, tujuan hidup ya, supaya lebih bermanfaat. Masya Allah. Sesuai dengan CV yang saya lihat yang berlembar-lembar, ada satu moto mungkin ya, berusaha belajar untuk menjadi manusia yang bermanfaat, lebih berdampak setiap saat, menjadi problem solver, berusaha memberikan kontribusi positif dimanapun berada atas namanya. Sepertinya selalu on fire gitu ya Pak Indra tuh ya hidupnya. Masya Allah, sehingga tidak salah ketika Bu Yufi dan Pak Edi merekomendasikan Pak Indra untuk bisa berbagi di malam ini. Terima kasih Pak Indra. Baik Pak Indra, di diskusi kehidupan ini adalah di mana kita menyimak cerita dari Bapak, kemudian kita juga belajar untuk menguatkan kekuatan mendengar kami, karena dari mendengar insya Allah potensi kita untuk banyak menelaah dari setiap episode kehidupan yang disampaikan atau dipaparkan oleh narasumber itu bisa kita pelajari lebih detail. Pak Indra, silahkan jika memang kalau ada yang ingin di-share screen, silahkan Pak Indra. Sepertinya sudah siap kok untuk memang akan share screen. Mangga, Pak Indra. Saya punya, baik. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang ketemu di sini, ya. Senang ketemu di sini di majelis ilmu ya. Ada 45 orang, insya Allah dari 45 orang ini Allah akan tambahkan sebuah kekuatan ya, gitu ya. Apalagi buat penyelenggara ini luar biasa ya, penyelenggara majelis ilmu. Baik, betul saya memang senang untuk bisa berbicara ya, untuk senang ngobrol, untuk senang berbagi, untuk senang belajar, gitu ya. Karena memang hidup adalah belajar, gitu ya. Sebetulnya ada slide PowerPoint yang jumlahnya kira-kira untuk mindset ini saya tulis, saya tadi lihat ada 78 halaman kalau nggak salah ya, tapi saya nggak akan pakai itu gitu ya. Kita cerita aja, kita ngobrol aja gitu ya. Sebetulnya kenapa sih menuliskan sebuah mindset sampai 78 halaman? Sebetulnya ini berangkat dari sebuah kegalauan gitu ya. Kegalauan tentang kota saya, tentang keluarga, tentang negara ini gitu ya. Kenapa? Sebagai latar belakang, saya salah satunya adalah orang yang peduli tentang kota saya tempat tinggal gitu ya. Karena memang kalau mengurus negara saya belum saatnya barangkali gitu ya. Tetapi kepedulian kasih sayang saya terhadap negara begitu penuh gitu ya. Tetapi ada kesempatan di sebuah kota di tempat saya tinggal sebagai bagian daripada kesolehan sosial ya. Saya bergabung menjadi Dewan Smart City, Dewan Kota Cerdas di kota saya. Saya melihat data-data gitu ya. Saya melihat data. Di antaranya adalah di Indonesia ini hanya 11% yang lulusan universitas dan D3 ya, diploma dan D3. Diploma dan S1 tentunya sarjana maksud saya gitu ya. Nah, dari sana saya mengambil pikiran gitu ya. Negara ini terlalu banyak ketinggalan gitu ya. Dari 10% itu sebetulnya berapa yang kompeten, berapa yang punya kepedulian, berapa yang punya mindset positif.
berapa yang memang punya perhatian lebih gitu ya, berapa yang memang senang belajar gitu ya, berapa yang memang senang memberi gitu ya. Nah, kepedulian itu kita mau ambil bagian di mana gitu ya. Nah, salah satunya adalah saya mengambil sikap saya akan mulai dari keluarga gitu ya. Karena makanya Indonesia Strong from Home atau Strong from Home menjadi sebuah cita-cita gitu ya, yang akan diwujudkan di rumah saya tempat tinggal gitu ya, di mana tinggal saya gitu ya. Nah, kalau sekarang saya punya 78 tentang mindset, sebetulnya itu adalah kegalauan. Setiap hari saya belajar, setiap waktu saya mencoba belajar gitu ya. Belajar setiap pagi, biasanya kebiasaan saya setelah sholat subuh, saya biasanya setel YouTube gitu ya, dari smart TV saya, terus kedengaran tuh, anak-anak dari kamar bisa dengar, ibunya bisa dengar gitu ya, apa yang saya play itu kedengaran gitu ya. Kadang saya duduk sampai jam 7 gitu ya, sampai jam 7 pagi baru mengerjakan hal lain. Itu adalah wujud daripada sebetulnya menciptakan sebuah teladan bahwa hidup itu adalah belajar. Tidak mungkin kita bisa menguasai dunia tanpa ilmu gitu ya. Jika ingin menguasai dunia, pelajari ilmunya, dan jika ingin menguasai akhirat, pelajari ilmunya. Jika ingin keduanya, pelajari keduanya gitu ya. Itu yang pertama. Saya kira pandangan ilmu yang ada di pikiran kita sebut itu adalah mindset. Jadi mindset itu perlu banget gitu ya. Kalau kata beberapa literatur, mindset itu adalah pola pikir. Kalau saya baca bukunya adalah Growth Mindset-nya Carol Dweck gitu ya. Bukunya putih, tulisannya biru gitu ya. Itu dia bilang mindset itu mempengaruhi apa yang kita capai. Mindset itu mempengaruhi tingkat kebahagiaan kita. Mindset itu mempengaruhi sampai di mana tingkat kesuksesan seseorang bisa dicapai. Gitu. Jadi sangat penting. Dia bilang begini, ini boleh dicatat nih, bahwa sebuah kesuksesan itu adalah dihasilkan dari sebuah karakter, gitu ya. Ini sebuah karakter itu bisa dihasilkan dari sebuah kebiasaan. Kebiasaan baik itu dihasilkan dari sebuah tindakan-tindakan kecil. Tindakan kecil itu berasal dari sebuah pikiran. Pikiran itu disebut mindset. Pola pikir itu disebut mindset, gitu ya. Saya hatamkan buku itu, saya punya kepentingan karena saya ingin membangun persepsi yang baik terhadap keluarga saya gitu ya, terhadap anak-anak tentunya gitu ya. Saya sebagai mentor mereka, saya pastikan bahwa itu adalah berdasarkan bukan kira-kira gitu, tetapi ada dasarnya gitu ya. Jadi saya kira kalau tingkat keberhasilan, tingkat kesuksesan, tingkat kebahagiaan itu dipengaruhi oleh mindset tadi gitu ya. Kalau mindset kita sehari saja kacau, itu biasanya akhir hari jadi kacau gitu ya. Akhir hari jadi tidak menyenangkan. Selalu banyak hal yang memang tidak membahagiakan gitu ya. Malah bisa jadi itu mempengaruhi aura kita, mempengaruhi lingkungan. Kalau ibunya mindsetnya kurang baik, saya kira anak-anak bisa jadi sasaran. Ayahnya bisa jadi sasaran gitu ya. Sama juga ayahnya nggak baik pikirannya, itu bisa jadi masalah di rumah gitu ya. Itu yang ingin saya sampaikan pertama gitu ya. Jadi mindset itu yang utama. Menurut Carol Dweck, kesuksesan itu menjadi hak semua orang gitu ya. Jadi growth mindset itu diantaranya menyimpulkan bahwa kesuksesan itu bisa dipelajari dan bisa dicapai oleh setiap orang gitu ya. Jadi siapapun bisa sukses gitu. Saya adalah orang yang memang kalau di sini ada beberapa teman SMA saya nih, saya undang gitu ya. Saya bukan orang yang begitu cerdas sebetulnya gitu ya. Di SMP pun sama gitu ya. Nilai saya rata-rata. Di SMA juga rata-rata. Di kuliah saya rata-rata gitu ya. IPK saya 2,7 Bu Maya ya. Jadi bukan istimewa gitu ya. Tetapi saya punya sebuah dari SD, SMP, SMA, saya punya dalam hati ini kesungguhan. Artinya setiap mengerjakan sesuatu saya ingin selalu berkualitas gitu ya. Kesungguhan itulah yang membawa perubahan gitu, saya kira gitu ya. Kesungguhan itu yang pertama yang saya pupuk dari dulu gitu ya. Terus yang kedua adalah track record. Track record ini penting gitu ya, supaya dalam diri saya, dalam perjalanan hidup saya nggak mau mengecewakan orang lain seminimal mungkin gitu ya.
Jadi bagian daripada solusi, bukan daripada masalah gitu ya. Itu saya kira dijaga betul nama baik gitu ya. Nama baik supaya ada persepsi di orang lain bahwa saya adalah orang baik gitu ya. Nanti ada sambungannya nanti ke cerita berikutnya. Jadi saya ulang, mindset tadi adalah bisa mempengaruhi kesuksesan. Yang kedua adalah mindset itu akan membawa tingkat kebahagiaan gitu ya. Nah, ada juga yang namanya growth mindset. Growth mindset itu apa sih gitu ya? Kenapa dia bisa sampai mempengaruhi tingkat kebahagiaan dan kesuksesan? Growth mindset itu ada beberapa poin yang perlu kita catat gitu. Yang pertama, dalam bukunya dia sampaikan bahwa orang yang sukses itu pasti orang yang menyukai tantangan. Yang pertama ya, menyukai tantangan. Ini bertolak belakang dengan kebanyakan kita. Kalau di kita kan kalau ada kerja kelompok, kamu yang jadi ketuanya nggak mau tuh, gitu ya. Nah, itu bahaya tuh. Kalau anak kita itu seperti itu. Gitu. Atau kalau kita masuk ke tempat makan, uangnya kasih ke anak kita, terus tolong nak bayarin. Ah, nggak, malu. Ini bahaya, gitu ya. Jadi orang harus bisa menyukai tantangan, menyukai hal baru, gitu ya. Nah, ini tolong baca buku ini bagus. Ah, enggak deh, gitu ya. Nanti aja ceritakan. Nggak mau menyukai tantangan, gitu. Nggak mau ada pengorbanan. Ini bahaya. Orang inginnya aman-aman aja, gitu ya. Ini ke depan akan jadi repot, gitu ya. Ketika di kelas ditunjuk, kamu yang jadi ketua kelas nggak mau juga, gitu ya. Ini bahaya nih, gitu ya. Itu yang tidak menyukai tantangan. Terus yang kedua dia bilang dalam bukunya orang yang growth mindset itu adalah orang yang batas putus asanya sangat jauh. Jadi kalau dia menemukan kegagalan, dia akan mencari cara yang lain, gitu ya. Untuk mencari cara yang lain supaya tujuannya bisa tercapai. Jadi tidak cepat putus asa, gitu ya. Itu growth mindset yang kedua saya kira, gitu ya. Kalau kita lihat hal yang lain yang memang dibutuhkan atau dicatat dalam buku itu adalah dalam growth mindset itu selalu dia belajar untuk menyempurnakan proses, gitu ya. Jadi ilmu buat dia adalah proses yang memang dia nikmati untuk menyempurnakan proses untuk mencapai sebuah tujuan, gitu ya. Jadi dia selalu belajar lagi, belajar lagi. Kalau sudah capai sesuatu, sampaikan lagi tujuan baru, terus belajar lagi. Dia nggak pernah puas dan menyukai tantangan berikutnya, gitu ya. Ini penting, gitu ya. Bayangkan kalau anak kita menyukai tantangan, terus dia batas putus asanya jauh, gitu ya. Terus dia selalu menyempurnakan proses dengan cara belajar, gitu ya. Terus berikutnya adalah di growth mindset itu dia menyukai kritik untuk memperbaiki dirinya. Kalau kita kritik bukannya nyinyir, gitu ya, tetapi introspeksi. Kira-kira apa yang salah dari kita, perbaiki, gitu ya. Ini penting. Bagian keempat itu adalah belajar dari masukan orang lain, menerima kritik untuk menjadi pribadi yang lebih baik, gitu ya. Ini penting. Terus yang kelima adalah dia selalu menjadi inspirasi, gitu ya. Mencari inspirasi dari orang-orang yang sukses. Artinya mencari contoh untuk bisa melihat bagaimana orang sukses, orang bahagia, orang keren itu bisa, orang soleh itu bisa sukses, gitu ya. Dan dia catat betul dan dia tiru, gitu ya. Amati, tiru, modifikasi. Jadi dia menuliskan 5. 1, menyukai tantangan, dia tidak cepat putus asa. 4, melihat sebuah kegagalan itu menjadi sebuah proses untuk menyempurnakan dan belajar lagi, gitu. Terus yang keempat itu dia menyukai kritik untuk memperbaiki dirinya. Yang kelima adalah selalu mempelajari orang-orang sukses, orang-orang hebat untuk menjadi inspirasi, gitu ya. Itu saya kira akan menjadi dasar, gitu ya. Dan ini yang memang saya kultumkan ke anak-anak, gitu ya. Termasuk menjiwai, di sini ada beberapa teman-teman kantor saya juga nih, menjiwai kultur di kantor, gitu ya, di tempat bekerja dan di lingkungan kita berada, gitu ya. Supaya kita satu frekuensi, gitu ya. Ini penting, gitu ya. Nah, ketika ini menjadi dasar, selalu menjadi ada value di dalam keluarga, kultur, tenang nak, ini bisa menjadi lebih baik, gitu ya. Kalau ada yang salah, tenang nak, mungkin caranya keliru. Coba cari cara B, gitu ya. Coba cari cara yang lain, gitu ya. Gitu. Ini growth mindset. Terus yang berikutnya yang perlu saya sampaikan, ya. Jadi manusia adalah pikirannya, kamu adalah mindsetmu, gitu ya. Manusia adalah pikirannya, kamu adalah mindsetmu, gitu ya. Itu saya kira
firm gitu ya, bahwa kita itu adalah sesuai dengan pikiran kita gitu ya. Malah kalau kita sampaikan ke yang lain ya, mungkin saya coba akan cerita juga di dalam cerita ini apa sih implementasi growth mindset gitu ya. Ini penting sebelum kita memulai ke anak-anak, sebaiknya kita introspeksi, kita bangun diri kita supaya kita menjadi teladan, supaya kita menjadi contoh gitu bagi anak-anak gitu ya, supaya kita menjadi contoh yang hidup gitu ya. Makanya kalau saya tadi sampaikan bahwa orang tua adalah harus menjaga track record-nya. Kita harus evaluasi kapan terakhir marah, kapan terakhir tidak terpuji di depan anak gitu ya, supaya kita bisa jaga betul track record kita gitu ya, sehingga ada merk atau ada mindset di dalam benak anak bahwa ibu jarang salah kalau ibu, ayah pun demikian gitu ya, ibu tuh sangat sabar, ayah tuh sangat sabar, saya harus sabar gitu ya. Nah, saya akan coba diimplementasi growth mindset ya. Mindsetnya sendiri adalah sebuah pola pikir gitu ya. Mindset tentang ilmu gitu ya. Ini pun penting gitu ya. Ilmu itu harus kita cari, tadi disampaikan siapa yang ingin menguasai dunia, kuasai ilmunya, yang menguasai akhirat, kuasai ilmunya gitu ya. Tapi ilmu itu ada tingkatannya gitu ya. Kalau kita ingat ilmu itu bagus, tetapi belum selesai gitu ya. Setelah ingat kita harus paham, kita harus terapkan. Kita harus bisa menganalisa atas ilmu itu. Kita harus bisa mengevaluasi. Yang penting daripada ilmu adalah kasta paling tertinggi adalah amal atau karya gitu ya. Jadi sejatinya adalah gitu ya. Kalau ibu bapak nonton film Habibie ya, ketika dia pertama di Jerman apa yang disampaikan oleh profesornya? Masih ingat nggak? Jangan film romantis atau ininya aja ya ketika nonton film gitu. Pelajarannya jangan lupa ya. Jangan lupa pelajarannya gitu. Dia bilang profesornya gini, kamu akan dididik di sini untuk menjadi seorang problem solver, gitu ya. Jadi sejatinya ilmu, gitu. Ini mindset juga yang harus ada kita terapkan ya, kita patrikan. Bahwa kita menuntut ilmu itu semakin tinggi ilmu adalah seharusnya semakin cakap untuk memecahkan berbagai macam persoalan. Karena ilmu kita tuntut itu adalah untuk memecahkan banyak persoalan, gitu ya. Ini penting. Kalau saya memang bekerja setiap hari menangani banyak masalah gitu. Saya adalah bekerja di perusahaan inovasi ya gitu ya. Salah satunya adalah ya setiap hari memecahkan masalah. Ada bisnis prosesnya, ada macam-macam gitu ya. Tapi substansi daripada ilmu itu adalah yang tadi. Nah, kita harus menyampaikan ini kepada anak-anak gitu ya. Kepada diri sendiri. Ibu harus belajar supaya ibu pandai memecahkan banyak masalah. Kamu pun demikian. Semakin banyak ilmu, semakin kita kompeten. Semakin kompeten, akan semakin banyak manfaatnya. Semakin banyak manfaatnya, itu akan berdampak besar. Semakin mulia diri kamu karena kamu punya banyak ilmu dan punya banyak manfaat gitu. Bukankah sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang paling bermanfaat gitu. Jadi itu yang disampaikan menjadi baseline gitu ya, menjadi dasar bagaimana kita dan keluarga ditumbuhkan gitu ya. Itu adalah implementasi mindset yang pertama. Berikutnya adalah kamu harus sukses gitu ya. Tapi pertanyaannya adalah kebanyakan mindset kita, sukses itu nanti kalau sudah lulus kuliah, ini masalah gitu ya. Ini masalah. Sukses itu kalau udah punya gaji baru sukses. Nah, ini jadi masalah gitu. Salah itu persepsinya gitu ya. Kalau saya definisikan, sukses itu menjadi versi terbaik dari diri kita pada satu waktu. Menjadi versi terbaik dari diri kita pada satu waktu. Dan terus bermanfaat dan bertumbuh setiap hari. Dengan jalan yang benar dan cara yang tepat atas namanya. Jadi setiap hari harus sukses, Pak, Bu. Gitu ya. Dan itu difirmkan setiap pagi gitu ya. Ini yang saya selalu cerewet terhadap anak-anak gitu ya. Terhadap saya sendiri gitu ya. Nah, pastikan hari ini harus bisa menyelesaikan banyak kebaikan. Kalau dalam bukunya, apa bukunya saya lupa ya. Itu buku yang nulis orang Jepang. Dia bilang begini, setiap hari itu harus membuat kebaikan beberapa batu kerikil yang kecil, beberapa batu yang sedang, dan batu besar gitu. Kira-kira gitu. Jadi ketika kita lewat duhur, coba evaluasi.
seberapa banyak kebaikan yang sebesar batu kerikil yang sudah kita lakukan. Seberapa kebaikan yang menengah, seberapa kebaikan yang besar gitu ya. Supaya hari itu bisa kita katakan sukses. Sukses itu kalau hari itu bertumbuh berarti kita sudah sukses. Makanya pastikan setelah sholat subuh menjelang jam 7 banyak kebaikan yang harus kita lakukan gitu. Apakah mengusap rambut anak, mendoakan anak, menelpon orang tua gitu ya, menuliskan sesuatu yang akan diselesaikan hari itu gitu ya. Pastikan efektif hari itu gitu ya. Supaya hari itu adalah sukses. Hari ini yang saya kerjakan adalah untuk mendukung cita-cita saya yang 1 tahun akan mencapai apa, 5 tahun akan mencapai apa. Mungkin teman-teman banyak tanya, si Kang Indra teh kunaon cenah tidak konsisten, udah coba punya mengelola perusahaan inovasi, terus bikin 372 kopi di Kolmas di Kabuci gitu ya. Karena setiap pencapaian selesai dilakukan, kita tumbuhkan, ada tantangan lain gitu ya, yang perlu diri kita untuk kita selesaikan gitu ya. Kalau tidak ada Kolmas Kabuci, tidak akan ada orang bekerja 50 orang di sana. Kalau tidak ada kopi Kolmas Kabuci di sana, tidak akan ada bakti saya terhadap sepuh untuk memanfaatkan lahan yang mereka punya, gitu ya. Jadi ada manfaat di sana gitu. Tidak ada juga barangkali orang-orang yang memang berangkat ke sana untuk diskusi kelompok di sana. Atau di beberapa hari tertentu ibu-ibu ngaji di saung di sana gitu. Jadi kita bayangkan manfaatnya akan apa gitu ya. Supaya kita lebih bersemangat. Jadi sukses itu apa? Sukses itu kalau memang kita menjadi versi terbaik dari kita pada satu waktu, dan kebaikan itu akan bertambah dan bertumbuh gitu ya setiap harinya gitu. Itu saya kira, dan dimanapun kita bisa menggapai kesuksesan itu gitu. Nah, sekarang implementasi mindset yang berikutnya. Jadi kebayang ya, kita harus menerapkan definisi sukses itu terhadap diri kita dan terhadap anak kita seperti apa gitu ya. Dan kita, ibu maupun bapak, ibu maupun ayah gitu ya, itu menjadi penarik gerbong untuk memastikan bahwa kita tidak meninggalkan generasi lemah gitu ya. Untuk keluarga kita, pastikan anak lebih baik dari kita gitu ya. Nah, saya mau coba cerita juga nih implementasi untuk mindset berikutnya gitu ya. Bahwa sebuah kesuksesan itu, bahwa sebuah hidup mulia itu gimana caranya gitu ya. Yang pertama adalah kita harus punya tujuan. Pasti punya tujuan. Kalau di dalam bukunya Stephen Covey yang Seven Habits itu ya, itu nomor satunya adalah dimulai dengan pasti harus punya tujuan gitu ya. Kalau nggak punya tujuan, kita nggak akan benar hidup ini gitu ya. Hari ini aja mau ngapain akan repot. Tahun ini akan ngapain ya akan repot juga gitu ya. Nah, mudah-mudahan 49 orang yang hadir di sini sudah menetapkan tujuan gitu ya. Tujuan jangka panjangnya, tujuan 5 tahunnya, tujuan tahunannya, tujuan 6 bulannya, tujuan hari ini, tujuan besok hari gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita nggak punya tujuan, kita nggak akan sampai kepada tujuan itu. Nah, tujuan itu dalam jangka panjang, ya sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat gitu ya. Dan definisi tadi mindset kita, orang yang bermanfaat itu adalah orang yang paling hebat tuh yang punya ilmunya banyak, yang punya kompetensi banyak, sehingga memang punya kesempatan untuk bisa bermanfaat lebih besar, gitu. Itu yang pertama, harus punya tujuan. Kalau kita mau ke Jogja, nah, kita pasti menentukan tujuan. Ya oke, ke Jogja. Nah, setelah menentukan tujuannya ke Jogja, misalkan gitu, apa yang harus dilakukan? Ya kita harus tahu jalannya. Mau ke Jogja, jalannya nggak tahu, ya nggak nyampe di Jogja. Jalannya kemana? Kalau mau kita sukses mulia gitu ya, sukses mulia tuh sukses yang paling banyak manfaatnya tadi gitu ya, ya harus tahu jalannya. Nah, jalannya tuh apa sebenarnya? Itulah yang kita minta setiap kita sholat sebetulnya kan. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, katanya gitu ya. Itu kan Al-Fatihah gitu ya, itu ayat ke-6 ya. Itu apa jalan yang lurus itu gitu ya. Kalau persepsi pendek saya gitu ya, untuk saya mudahkan kepada anak-anak, saya bilang, nah kamu tuh harus punya jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus? Jalan yang lurus diantaranya adalah kamu harus punya kesolehan pribadi. Pupuk terus kesolehan pribadi kamu. Yang kedua adalah kamu harus punya sifat kesolehan keluarga gitu ya.
Yang ketiga adalah kamu harus punya kesolehan sosial gitu ya. Jadi kesolehannya saya bagi 3 tuh. Kesolehan pribadi, kesolehan keluarga, kesolehan sosial gitu. Itu rangkuman dari apa yang kita pelajari gitu, saya pelajari gitu. Itu nak. Kesolehan pribadi kamu harus punya, kesolehan keluarga harus punya, kesolehan sosial harus punya. Kesolehan sosial itu adalah empati dan lain-lain gitu. Sehingga memang sangat aneh gitu ya. Katanya banyak orang sukses di luar sana, tetapi keluarganya nggak asik. Ini jangan-jangan kita palsu gitu ya. Di kantornya jadi manajer, Bu, Pak. Di kantornya jadi direktur. Tapi di rumahnya gitu ya, agak merepotkan nih gitu ya. Di sekolahnya menjadi guru teladan, ibu-ibu. Tapi di rumahnya gitu ya, titik-titik gitu ya. Ini ada sesuatu yang salah gitu ya. Jadi harusnya berangkat dari kesolehan pribadi menjadi cermin kesolehan keluarga. Kesolehan keluarga itu akan menjadi membesar menjadi kesolehan sosial gitu ya. Artinya orang hebat itu sejatinya harus kata tetangganya ini keren. Orang ini memang baik. Orang ini hanif. Orang ini menjadi problem solver gitu ya. Gitu ya. Orang ini sangat peduli gitu. Itu kesolehan sosial dan tercermin dari sebuah tindakan kehariannya gitu ya. Nah, kalau kita sudah punya tujuan hidup tadi, jalannya sudah tahu, yang penting lagi adalah tadi tujuannya mau ke Jogja. Jalannya adalah mau lewat jalan tol atau mau lewat jalan biasa gitu ya. Nah, sekarang berikutnya caranya. Caranya harus gimana? Nah, kalau kamu mau sukses mulia, tahu kan jalannya tadi. Nah, sekarang caranya apa yang harus dilakukan gitu. Caranya. Nah, caranya inilah yang harus kita lakukan. Di antaranya adalah ya kalau kamu ingin mencapai tujuan, jalannya tadi udah tahu, kamu cara dan prosesnya kamu harus menjadi seorang pembelajar. Itu caranya. Kamu harus menjadi pembelajar. Kamu harus menguasai masalah. Kamu harus kompeten, nak. Kamu harus sayang ibu, harus sayang keluarga, harus disiplin, harus punya komitmen gitu ya. Dan lain-lain. Harus punya kemampuan kolaborasi, harus kreatif, harus punya kemampuan komunikasi, harus critical thinking. Itu cara gitu ya. Jadi si anak tuh memahaminya dengan lebih mudah gitu. Ini bukan sesuatu yang diajarkan bisa hanya sekali ya, tetapi harus berkali-kali gitu ya. Karena akan membangun pola pikir. Kamu tujuannya sukses mulia ya, nak. Jalannya tempuh dengan benar, nak. Caranya kamu prosesnya dengan baik, nak, gitu ya. Nanti Allah akan membukakan banyak keajaiban dalam hidup kamu gitu ya. Kalau kita jalani dengan baik gitu ya, cara dengan baik dan tujuan yang mulia. Dan yang penting lagi adalah niat dan motivasinya. Kamu menuju ke sana niat motivasinya apa gitu ya. Nah, niat dan motivasinya itu kita pahami bahwa kita akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan apa yang kita niatkan gitu ya. Itu kan hadis sebetulnya gitu ya. Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan gitu ya. Jadi kalau kamu nggak pernah, nah ini contoh nih ya. Kalau anak kita atau ibu nggak pernah anaknya punya cita-cita nilai 10, nggak akan dapat 10, Bu, sampai kapanpun. Serius. Nah, sekarang tugas kita adalah bagaimana kita punya mindset supaya anak tuh punya cita-cita nilainya 10 gitu. Nah, ini anak-anak tuh kan menjadi lab, nggak ada kan sekolah orang tua ya gitu. Jadi kita belajar masing-masing gitu. Dan ini salah satunya adalah komunitasnya untuk saling berbagi gitu ya. Mungkin ibu-ibu muda, bapak-bapak muda bisa belajar dari yang lebih duluan gitu ya. Nah, tempo hari saya sempat begini. Anak saya tuh ada 3 ya. Anak saya ada 3. Satu ada di Surabaya, tahun kedua kuliah di FEB Unair. Yang kedua di SMA. Yang ketiga itu yang bungsu saya itu SMP ya, SMP. Nah, ketika mau lulus SD kelas 4 kalau nggak salah, nilainya biasa-biasa aja, 8, 9, 7,5 gitu. Saya bilang begini, Hasna, mau nggak kamu nilainya 10? Emang bisa ya aku 10? Bisa. Gimana caranya? Ayah akan bantu. Yuk, setiap ulangan bilang ke ayah, kita akan kerjakan, ini jadi proyek bersama supaya nilainya 10. Gitu ya. Ini mulai nih, pengembangan mindset. Karena anaknya udah kelas 4, kelas 5. Sebetulnya dia ada kebahagiaan pada nilainya, pada saat nilainya baik gitu. Ya udah, ayahnya, ibunya turun tangan. Kita bantu supaya dia dapat 10. Berikutnya dia dapat 10 sekali. Ternyata dia membahagiakan. Dia mencoba belajar lagi, 10 lagi, 10 lagi, 10 lagi gitu. Sehingga pada saat kelas 6 dia menjadi
peringkat kedua kalau nggak salah ya, lulusan terbaik kedua. Sebelumnya ya biasa aja. Artinya kalau kita rajin, apa yang bisa kita capai itu dia bisa mencapai nilai itu bukan karena cerdas, tapi karena rajin. Gitu. Growth mindset terbukti bahwa sebuah capaian bisa dilakukan kalau kita memang ada tujuan gitu. Dan kita melakukan dengan konsisten gitu. Itu ternyata berhasil gitu ya. Dan dia sendiri keheranan, ternyata ya aku bisa gitu ya. Setiap 10 dia selalu laporan. Ya aku sekarang 10. Ya udah. Nah, berarti ada sebuah tujuan yang sudah terpatri di dia bahwa dia harus berusaha setiap ada tantangan gitu ya. Dan dia menikmati hasilnya gitu ya. Kebahagiaan datang. Dia berarti sukses pada saat itu. Kenapa? Karena dia berhasil bertumbuh gitu ya. Dari stage sebelumnya ke stage yang baru gitu. Nilainya 10. Kalaupun target 10, kalaupun meleset ya 9 lah. Gitu. Tapi kalau nggak punya target, jadi nggak punya tanggung jawab juga anaknya gitu loh. Jadi saya sebetulnya nggak setuju terhadap Bapak Ibu guru yang selalu nilai itu nggak penting. Kata siapa nggak penting gitu ya. Sekolah bagus itu harus dengan nilai. Dipanggil di perusahaan bagus, itu pasti dilihat sekolahnya dari mana dan IPK-nya berapa. Tapi ketika sudah dipanggil, berhadapan dengan interviewer, baru ngomong. Jadi nilai itu mengantarkan kepada dipanggilnya saja gitu. Tetapi ketika di interview, yang muncul ada kemampuan komunikasinya, leadership-nya, knowledge-nya gitu ya. Tetapi kalau nilainya nggak bagus, nggak dipanggil juga, Bu, Pak. Kebetulan klien saya perusahaan-perusahaan multinational company dan lain-lain gitu ya. Dan saya beberapa waktu bekerja di Citibank gitu ya. Ya mereka untuk dapetin posisi-posisi penting dari sekolah-sekolah terbaik gitu ya. Artinya itu adalah wujud implementasi dari sebuah mindset ya gitu ya. Nah, satu lagi ini ya, tujuan dan target cara proses. Kalau nggak tahu tujuannya, ketika anak kedua saya, namanya Said ya, dia SMP. Anak saya yang ketiga tuh sekarang di pesantren Quran. Anak yang kedua itu masuk pesantren. Ketika masuk pesantren, di SD-nya biasa ditemanin ayah dan ibunya gitu ya, untuk segala hal gitu ya. Pada saat keluar SD, dia mendapatkan sains terbaik di kelasnya kalau nggak salah gitu ya. Itu pun sama caranya. Dia merasa nyaman dengan apa yang dicapainya gitu ya. Dan itulah suksesnya anak pada masanya gitu ya. Terus pada saat masuk pesantren dia bilang, "Ayah, ini adalah sekolah baru ya. Kalau di sini siapa yang akan menjadi mentor aku?" Pertanyaannya itu. Waduh, saya bilang, siapa yang jadi mentornya? Pasti guru kamu, Nak, gitu ya. Tapi guru aku tuh bagus nggak sebagai mentor? Waduh, saya bilang gitu ya. Ini anak nanya begitu. Gini, Nak, kalaupun guru kamu pasti akan all out untuk mementorin kamu di sekolah kamu. Kalaupun itu tidak terjadi, ayah yang akan turun tangan menjadi mentor kamu, saya bilang. Gimana caranya? Ayah akan menjadi ketua komite di sana. Gitu. Jadi pada saat saya merasa berhutang gitu terhadap anak saya, sehingga saya mengalokasikan waktu aktif di sekolah untuk menjadi ketua komite. Untuk memastikan bahwa anak saya mempunyai track record yang baik di sana gitu. Itu hal pertama. Artinya saya ingin menjelaskan bahwa saya jelasin contoh yang lain ya. Ketika saya mementorin anak gitu ya. Terus dia ada kegiatan di OSIS. Berikutnya dia ingin jadi OSIS. Anak itu ingin jadi OSIS karena dia bilang kalau jadi OSIS kenal dengan banyak guru dan dia bisa mengarahkan sebuah kegiatan. Oke, kamu jadi OSIS. Dia bilang tanya, caranya gimana ya? Ya kamu berlaku yang terbaik di kelas kamu gitu ya. Melakukan inisiatif, melakukan pekerjaan kelompok gitu ya. Itu lakukan gitu ya. Dan dia terpilih. Setelah jadi OSIS apa yang terjadi? Ayah, aku ada kegiatan. Tapi kegiatan ini gimana caranya supaya ini bagus gitu ya. Tapi kita nggak punya sumber dayanya gitu. Guru-gurunya kayaknya dulu bukan OSIS deh ya gitu ya. Kok ngasih mentornya begitu gitu ya. Gitu ya. Saya bilang, kamu mau ngadain apa, Nak? Lomba olahraga? Oke. Saya bilang gini, kalau gitu nanti ayah akan datang. Kita akan ngobrol dengan gurunya. Saya tanya begini, nah kamu
olahraganya bisa nggak pakai, kebetulan sekolahnya di Sentul, pakai gedung olahraga yang dipakai SEA Games kemarin. Itu ya mahal. Oke, kamu datangin dulu aja sama teman-teman kamu. Kamu berusaha. Datang. Nah, boleh nggak pialanya piala Menpora saja? Ya, itu kan kementerian susah. Enggak, kamu dengan teman-teman kamu datang aja ke kementerian, gitu ya. Terus berikutnya, ya ternyata untuk bandnya itu mahal ya, peralatannya 50-60 juta gitu ya. Terus artisnya, enggak, kamu bikin aja proposalnya. Kamu coba dengan teman-teman kamu ke guru-guru kamu gitu, ke orang tua kamu. Nah itu kita kasih arahan begitu sampai akhirnya apa? 2 hari kemudian dia share foto di kementerian membawa piala, 3 piala dari kementerian. Ya, ini ternyata aku bisa bawa piala dari kementerian. Ternyata mudah ternyata dari kementerian tuh, asal mau gitu caranya gitu ya. Terus dari gedung yang sifatnya internasional itu ternyata ya bisa ya untuk sekolah tuh ternyata ada potongan gitu ya. Terus uang yang dikumpulkan dari orang tua karena diterlibatkan segala rupa itu terkumpul kira-kira panitianya 60 juta terkumpul. Terus karena diadakan di gedung internasional itu, anak-anak itu mengumpulkan 30-40 juta dari tiket. Dan menyelenggarakan karena di gedung yang bagus, pialanya kementerian, banyak sekolah yang daftar. Artinya saya orang tua atau guru itu menghidupkan icon gitu ya, bahwa saya bisa gitu ya. Kalau nggak dibimbing anak-anak itu nggak akan punya pandangan sejauh itu gitu ya. Orang tua menyampaikan, memastikan, memberikan ide, inspirasi bahwa itu bisa dilakukan gitu. Jadi pada saat acaranya selesai, orang tua, murid, terus guru itu senang banget karena ternyata bisa mengadakan sebuah kegiatan yang menurut mereka tidak akan bisa dilupakan seumur hidup gitu ya. Karena bisa menyelesaikan tantangan yang begitu besar. Itu penting. Di mana itu bisa terjadi? Itu adalah peran mentor. Bayangkan kesuksesan, keberhasilan anak kita perlu kehadiran kita untuk membuat standar mereka lebih tinggi gitu ya. Jadi tugas kita sebagai orang tua adalah memberikan kepercayaan, karena ini pikiran kita itu seperti katup ya Bapak Ibu ya. Kalau katup ini kita standarkan naik ke atas, itu kemampuannya akan otomatis bertambah gitu. Jadi kapasitas anak kita itu fleksibel bener gitu. Kalau kita kerdilkan, dia akan kerdil. Pikirannya akan kerdil. Tetapi kita kalau kasih inspirasi orang-orang sukses, oh ternyata bisa gitu ya. Itu yang tugas kita untuk memberikan pemahaman, pola pikir supaya mereka bisa melompat jauh gitu. Melompat jauh gitu. Saya kasih ilustrasi lagi. Ini orangnya sama gitu ya, saat di SMA ya. Ketika dari pesantren pindahlah dia ke SMA. Di SMA itu ya udahlah nggak pesantren, SMA MAN, dia pindah ke MAN. Santai belajarnya karena semester pertama lepas dari pesantren tau lah ya, jadi asalnya bangun jam 3 jam 4 pagi terus sekarang santai gitu ya, udah nggak apa-apa biarin aja. Terus raportnya dilihat, kalau nggak salah itu beda beberapa lah gitu ya, nilainya bagus tetapi tidak menjadi yang terbaik kira-kira gitu ya. Saya lihat, nah kamu kok nilainya bagus juga nih gitu ya, padahal kamu santai. Kalau kamu pelajari atau belajarnya tambah aja 5-10 menit lah gitu ya, mungkin akan berbeda nak gitu ya. Emang iya saya bilang gitu, coba aja tambahin deh 5-10 menit gitu ya, 5-10 menit tambahin. Ya ulanganku lebih bagus, oh ya ini lebih baik, oh ya ini lebih baik gitu ya. Sehingga memang pada saat pembagian raport dia seneng banget, ya ternyata aku bisa ya peringkat pertama di kelas gitu ya. Dan dikirim ke olimpiade beberapa ini. Jadi apa yang dilakukan orang tua? Ya memberikan dorongan, inspirasi gitu. Dan perlu catatan ya bahwa itu bukan karena kecerdasan ya gitu ya. Bukan karena kecerdasan. Saya tahu gitu ya. Di beberapa anak saya berbeda, tiga-tiganya berbeda. Biasa saja, tetapi dengan rajin itu ternyata bisa gitu. Dengan rajin gitu ya. Dengan rajin itu bisa. Buktinya apa? Saya kasih bukti satu kali lagi. Ini penting bagaimana orang tua bisa menginspirasi ya. Anak saya sekarang kuliah di Surabaya. Setelah 6 kali atau 7 kali gagal untuk masuk universitas yang dia mau. Kebayang nggak? Tes gagal. Saya bilang, nah setahu teman-teman ayah, ayah dikasih tahu kamu sekolah ke Malaysia aja deh gitu ya.
udah daftar diterima. Tapi dalam hati kecil saya nggak rela juga gitu ya, harus masuk sekolah negeri. Karena apa? Karena saya nggak mau ada stigma, anak saya tuh SMP-nya adalah SMP Quran. Jadi pada saat SMP dia menghabiskan hafalan 30 juznya itu dengan mengesampingkan pelajaran akademik. Jadi 80% belajar Quran, 20% pelajaran akademik gitu ya. Saya nggak mau ada persepsi dari dia karena belajar Quran, jadi saya nggak masuk negeri gitu ya. Ini kan bahaya gitu ya. Waduh bahaya saya bilang gitu ya. Jadi pas saya telepon ke sana kemari, saya riset ke sana kemari, universitas mana yang sekarang masih buka yang bisa dia tes gitu ya. Itu 2 minggu sebelumnya. Nah, kita coba yuk kan kamu ingin ekonomi bisnis ya, oke. Ini yang masih buka ada UIN, ada Brawijaya, ada Unair, saya bilang gitu ya. Kita daftar ketiga-tiganya, nah. Ini adalah membuktikan bahwa kita kalau kamu berusaha, ayah yakin kamu bisa gitu ya. Yuk belajar lagi apa yang keluar dan segala rupa. Gitu ya. Setelah melihat statistik ya, kalau masuk jurusan ini tuh akan sulitnya gimana dan lain-lain gitu ya. Dan akhirnya pada saat diputuskan mau ke Malaysia nggak jadi, kenapa? Karena memang dia merasa lebih nyaman di sinilah ya, ini capaian aku baik gitu. Jadi di tiga-tiga terakhir itu diterima tiga-tiganya. Di UIN Bandung diterima, di UB diterima, di itu diterima gitu ya. Pada saat itu gelombang ketiga tuh. Bayangkan kalau pada saat gelombang 3 setelah gagal itu, kita diam aja dan menyerah gitu. Jadi sekali lagi bahwa dukungan orang tua sangat diperlukan gitu ya. Dan jangan dibilang, nak kamu mah nggak akan masuk negeri kayaknya deh, nilainya kurang baik, nak sabar aja ya gitu. Ibu juga nggak di negeri baik kok gitu ya, baik-baik saja. Jangan atuh kasihan. Ayo gitu ya, bisa gitu ya. Gitu. Justru jadi pelajaran. Ibu dulu nyesel nggak bisa masuk sekolah terbaik. Ayah yakin kamu bisa gitu ya. Itu saya kira ya. Jadi ini penting ya untuk meyakini I can itu jadi sangat penting buat anak itu. Dan Bapak Ibu tahu yang terjadi ketika semester kemarin insya Allah aku janji ini orang yang sama nih kakaknya ya. Maaf, kakaknya itu waktu SMA pernah pindah SMA. Dari satu yang pesantren, SMA pesantren, boarding ya, terus dia bilang, ya kalau di pesantren gini aku nggak kuat. Kenapa? Karena banyak pelajaran agama, terus aku pengen belajar akademik, nggak bisa ada les tambahan. Oke, kalau gitu kamu mau pindah? Bilang. Tapi kalau pindah, aku takut di sekolah baru nggak jadi OSIS. Di sini udah jadi OSIS soalnya gitu ya. Waduh, ini harus bikin matrik lagi, matrik pertimbangan lagi, kita bikin. Bahas bareng-bareng ya. Mungkin nggak sih murid baru jadi OSIS gitu ya. Kalau menurut ayah mungkin, nak. Pas kamu masuk harus menunjukkan hal yang memang positif tanpa lebay, kira-kira gitu ya. Gitu. Jadi dia pindah ke SMA Nurul Fikri dari Insan Cendekia gitu. Terus di Nurul Fikrinya misinya satu, ingin belajar les di luar dan ingin jadi OSIS. 1,5 bulan kemudian ada pemilihan OSIS. Dia sorak-sorai nelpon ayahnya, ya aku ternyata bisa jadi OSIS katanya gitu ya. Itu pun sama bimbingan dari orang tua gitu ya. Meyakinkan bahwa anaknya itu, nak coba aja nak, kita pastikan kamu jadi orang yang memang supel, enak gitu ya. Terus memastikan gitu ya, bahwa kamu punya pengalaman dulu dan lain-lain gitu ya. Nah terakhir pada saat kuliah, saya bilang, nah ternyata ayah kemarin lihat webinar yang sekolah ke luar negeri itu keren-keren ya gitu ya. Iya. Syaratnya apa sih? Ya nilainya harus bagus, nak gitu ya. Aku pengen sekolah di luar Tapi ayah bilang jangan pakai biaya ayah ya, biaya sendiri ya, saya bilang gitu ya. Kenapa? Karena tantangannya ada di sana. Dia laporan tuh ketika belajar online. Ya, IPK aku hampir 4 katanya gitu ya. Jadi kurang 0,2 kira-kira gitu ya. Itu pun sama, itu pun gara-gara hanya sekedar cerita ayahnya bahwa, nak, kalau mau sekolah di luar ternyata nilainya harus bagus, nak gitu ya. Nah, karena mindset itu ada, dia belajar nggak usah disuruh gitu. Itu saya kira ya gitu ya. Aduh, banyak dongengnya ya, punten. Saya ke yang lain ya, sebentar. Saya ingin sharing juga masalah ini ya. Oh ya, oke. Kesolehan pribadi, kesolehan keluarga, kesolehan sosial. Oke. Kesolehan pribadi itu tadi saya bilang punya motivasi yang baik ya. Terus imannya jelas, syukur, sabar, adab, sederhana, kompeten gitu ya. Terus kesolehan keluarga ini penting karena tugas bagi kita ayah ibu itu di dalam sebuah ayat disampaikan bahwa jangan meninggalkan generasi yang lebih lemah gitu ya.
jangan meninggalkan generasi lemah gitu ya. Itu adalah peringatan buat orang tua bahwa generasi berikutnya harus lebih bagus. Selain memang jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka gitu ya. Terus kesalahan sosial itu penting, bahwa kita harus peduli terhadap tetangga, terhadap adik, kakak gitu ya, terhadap orang di kantor, terhadap temannya, terhadap lingkungan. Ada empati yang harus dibangun dari sejak kecil gitu. Karena seorang problem solver, seorang penemu itu harus punya empati yang luar biasa gitu. Gak mungkin dia akan bermanfaat banyak kalau dia nggak punya rasa empati gitu. Nggak punya rasa kasih sayang yang baik gitu ya. Terus kesolehan pribadi saya tambahkan ya. Ini penting buat kita ingat gitu. Saya rada bingung dulu waktu anak saya pertama lahir, ada kedua lahir gitu ya. Apa fondasi kesolehan pribadi yang paling mudah diingat gitu ya. Ternyata dipelajari, saya menemukannya dalam surat Luqman itu gitu ya. Dalam surat Luqman itu jelas betul gitu ya. Nomor 1 adalah iman, jauhi syirik katanya gitu ya. Keimanannya harus baik, jauhi syirik. Tingkatkan terus keimanan. Yang kedua adalah bakti terhadap orang tua dan bersyukur. Yang ketiga takut dosa. Karena akan dibalas gitu ya. Karena akan ada balasannya gitu. Harus takut dosa. Jadi ada 3 tuh. Yang keempat, selalu gemar beribadah dan berbuat baik gitu. Terus yang berikutnya adalah jaga adab. Yang berikutnya adalah tawadu, tidak sombong. Itu semua ada dalam satu surat. Itu adalah nasihat Luqman gitu terhadap anaknya. Jadi itu yang ketika kultum selalu diulang tuh. Nah, pastikan ya kamu iman kamu yang baik. Nah, pastikan kamu bakti terhadap orang tua. Nah, takut dosa. Ya. Takut dosa nah gitu ya. Jangan kamu mencoba berbohong, kamu nggak jujur, kamu nggak berpikir win-win, ingin menang sendiri gitu ya. Nah, ibadah kamu jaga. Adab kamu, dan pada saat kamu nanti berhasil, tolong selalu bersyukur, tawadu, jangan sombong gitu ya. Itu satu rentetan yang saya kira diingatkan dan saya kira mudah diingat gitu. Itu pondasi sebagai kesolehan pribadi. Kemanapun anak kita pergi, kalau ini dipegang, insya Allah gitu ya, akan baik. Bu Maya punten kalau waktunya udah mendekati ini ya. Udah. Iya, kita punya waktu 5 menit lagi sebelum sampai jam 9 sebetulnya. Tapi Mangga silakan. Adakah yang ingin masih ada, apa kita akan masuk ke sesi tanya jawab atau ada sedikit yang dikit perlu lagi. dilengkapi? Dikit lagi ya. Dikit lagi nih. Saya akan loncat ini penting juga gitu ya. Apa yang harus dilakukan? Tadi tujuan apa gitu. Kalau ada buku yang saya baca, Good to Great gitu ya. Good to Great itu dia meneliti bagaimana perusahaan-perusahaan yang bukan bagus, hebat. Perusahaan-perusahaan yang hebat itu diteliti apa yang sifat bos-bosnya itu ya. Yang pertama adalah ini sama dengan menentukan tujuan anak mau kemana. Yang kamu capai nanti adalah sesuai dengan passion kamu. Tapi passion kamu itu harus diimbangi dengan bahwa kamu akan menjadi yang terbaik di dunia. Kalau bahasanya go to great itu gitu. Artinya jadi masterpiece dalam bidangnya gitu ya. Tetapi bukan hanya itu. Pekerjaan kamu itu, bidang kamu itu harus menjadi mesin uang yang besar, yang menghasilkan manfaat yang besar. Jadi 3 hal. Sesuai passion gitu ya. Passion itu akan menjadi sebuah hebat, jadi masterpiece. Yang ketiganya akan menghasilkan manfaat dan mesin uang yang luar biasa. Itu dalam go to great gitu ya. Terus anak kita harus disampaikan, punten nih 3 menit terakhir ya. Nah, kalau kamu nanti mencari uang, ada 3 cara kamu mencari dapatkan uang. Yang pertama adalah bekerja, yang ketiga berbisnis, yang ketiga investasi. Kamu akan mencapai yang mana gitu ya. Bekerja, bisnis, dan investasi gitu ya. Nah, kalau bekerja itu menukar diri kamu dengan uang gitu ya. Kalau bisnis itu menukar diri kamu, kompetensi kamu dengan ditambahkan modal gitu ya. Kalau investasi itu kamu punya modal terus ditempatkan di tempat orang lain. Hasilnya akan kamu dapatkan. Bapak Ibu kalau tidak pernah bermimpi untuk menjadi investor, selamanya tidak akan menjadi investor, Bu, Pak. Gitu ya. Tapi kalau kita bermimpi ingin menjadi investor, itu akan dicapai dengan caranya gitu ya, dengan keajaiban yang diberikan nantinya. Nah, kita harus fair ke anak untuk seperti itu menjampaikan gitu ya. Jadi jangan sampai cepet nak, cepet kuliah, cepet bekerja gitu ya. Mindsetnya bekerja udah gitu ya. Tapi ada pintu rezeki yang lain dengan cara berbisnis gitu ya. Dan cara berinvestasi. Nah, bekerja pun ada tahapannya. Nah,
Kalau kamu bekerja, kamu mau tingkat apa kamu bekerja gitu ya? Apakah level 1? Level 1 tuh menukar tenaga saja dengan waktu. Level 2, kamu akan dapat sesuatu itu yang lebih kalau kamu ada skill gitu ya. Yang ke level 3 lagi, yang lebih tinggi lagi, selain ada skill, kamu punya kultur kerja yang baik. Kamu punya kemampuan kolaborasi, kemampuan kritikal, kemampuan komunikasi gitu ya. Tapi itu tidak selesai, nak. Kalau kamu ingin lebih lagi, kamu harus punya networking yang cukup, nak. Gitu ya. Apakah itu yang terbesar? Oh enggak, ada yang lebih tinggi lagi. Yang lebih tinggi itu apa? Kamu harus punya leadership. Kamu punya kemampuan organisasi yang baik, kemampuan finance yang baik, ya. Nah, pada saat di tingkat itulah kamu sejatinya sudah pantas menjadi seorang bosnya gitu kira-kira gitu. Barangkali level 1 sampai level 3 itu sebaiknya jangan di sana, nak. Kenapa jangan di sana? Hidup kamu akan pas-pasan. Kenapa? Karena pada akhir bulan uang kamu habis juga gitu. Jadi ini harus fair gitu ya. Kalau kamu ingin skillnya sampai skill level 2, level 3, saya kira di ujung bulan ya habis juga gitu ya. Nggak punya tabungan yang cukup gitu. Nah ini saya kira harus disampaikan kepada anak gitu ya. Tapi kalau memang harus hebat, skill apa yang harus dia miliki gitu ya. Terakhir, saya kira saya ingin Bapak Ibu harus banyak belajar, kita semua harus banyak belajar. Kalau kita lihat menurut World Economic Forum, top 10 skill di 2025 itu adalah diantaranya adalah ada analytical thinking dan kemampuan inovasi, ada active learning, gitu ya, ada active learning, ada complex problem solving, ada critical thinking dan analisis, ada kreatif, ada inisiatif, ada leadership, ada technology use, artinya kemampuan digital ya, malah ada teknologi desain dan programming. Ini untuk umum ya. Terus di situ ada juga kemampuan negosiasi. Jadi kita harus kenalkan tuh, karena anak-anak kita akan hidup di tahun 2025 ke sana, saya kira gitu ya. Dan kita sebagai mentor anak-anak harus bisa memahami bahwa apa yang dibutuhkan di masa depan gitu ya. Nah, ini slide yang terakhir atau yang ingin saya sampaikan adalah 7 habit ya, 7 habit. 7 habit itu penting untuk bisa kita tanamkan juga ke anak ya. Yang pertama adalah pastikan kita proaktif. Yang kedua, pastikan kita punya tujuan gitu ya. Pastikan kita punya berpikiran win-win. Kalau kamu nggak berpikiran win-win, pasti teman kamu akan berkurang. Tapi kalau kamu selalu berpikiran win-win, teman kamu akan bertambah gitu ya. Terus pasti kamu kemampuan mendengarnya itu pastikan baik gitu ya, sehingga memang mengerti dulu, baru dia memahami dulu orang lain gitu ya, baru ingin dipahami orang lain gitu ya. Terus kemampuan untuk kolaborasi dan sinergi, ini penting juga gitu ya. Yang ketujuh diantaranya adalah kemampuan untuk terus belajar, menjadi pembelajar. Nah mudah-mudahan anak kita setidaknya punya gambaran gitu ya, kita sebagai orang tua diberikan kesempatan untuk punya kekuatan, punya ilmu untuk bisa membangun generasi berikutnya untuk lebih baik. Atur nuhun, Bu Maya. Punten ya buru-buru ya. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini kalau dihitung berapa SKS coba ya? Berapa tema tadi yang sudah muncul dalam waktu kurang dari 1 jam, Masya Allah. Pak Indra, kalau saya lihat ini sepertinya berbicara worldview ya, Pak Indra ya? Ya. Bagaimana kita menatap, kita tidak hanya sekedar kita, tapi juga mengajak anak-anak dari mulai usia mereka 7 tahun kedua, sepertinya tadi Bapak bercerita ya, untuk bisa memandang realitas ini, baik yang wujudnya teraba oleh indera ataupun tidak, kemudian dikuatkan oleh orang tua agar benang merahnya muncul, kemudian diberikan pengalaman yang sangat beragam, akhirnya juga diberi fasilitasi untuk bisa menjadi fasilitator atas ide-ide yang akhirnya muncul dari anak-anak yang sepertinya anak-anak Pak Indra itu asam garam kehidupannya juga sudah sangat banyak dengan usia yang relatif muda. Dan ternyata betul, tadi Pak Indra bilang sukses nggak harus nunggu kaya, asam garam kehidupan juga nggak harus nunggu usia tua, betul ya Pak Indra ya? Ya. Nah, luar biasa. Saya pertanyaan sudah nyatat ada 7 pertanyaan, tapi saya ikhlaskan untuk memberikan kesempatan kepada para penanya malam ini dan para sahabat Dizzy Life
Mohon berkenan untuk di sesi bertanya, silakan untuk membukakan kamera jika yang memungkinkan, karena sesi foto kita akan sekaliguskan dengan sesi tanya jawab. Nanti istilahnya candid kamera lah. Silakan Teh Elva langsung saja ya, mengklik-klik tanpa harus diberikan aba-aba. Pak Indra, ini ada pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah, oh iya, sahabat Easy Life, mohon maaf kalau malam ini kita sedikitkan tambahkan waktunya, karena sayang sepertinya kalau harus di-cut ya, tanpa ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab oleh Pak Indra. Baik, pertama dari Ibu Nining Nurhaini. Pak mau tanya, bagaimana cara menumbuhkan jiwa anak supaya menyukai tantangan? Karena anak saya selalu ingin di zona nyaman, tidak berani mencoba. Silakan Pak Indra. Ya, anak menyukai tantangan ya. Kita harus pahami bahwa hanya orang-orang yang menyukai tantangan yang akan memang menguasai dunia gitu ya. Jadi kalau tidak menguasai tantangan itu kita harus sampaikan. Kalau kamu diam saja, kalau kamu begini, kamu tidak akan menjadi pemenang. Kalau kamu bekerja, kamu akan jadi barisan belakang. Kalau kamu meminta sesuatu gitu ya, nggak ada tantangan, kamu nggak akan punya kompetensi gitu ya. Kalau kata Renal Kasali, pastikan kamu bukan jadi penumpang, tapi kamu jadi be driver gitu ya. Karena be driver itu yang tahu tujuan, tahu jalan gitu ya. Dia paham. Tapi kalau jadi penumpang, bayangkan kalau anak kita jadi penumpang, dia selalu turun di tempat tujuan, tempat makan, turun di tempat, dia nggak berusaha arahnya kemana, ajak diskusi gitu ya. Nah mau kemana? Kamu yang nyari ya tujuannya ya. Kamu yang pakai Google Map-nya ya. Terus kamu yang searching harganya yang paling murah ya. Nah, kasih kesempatan itu, kita mempercayakan dia bukan menyuruh, tetapi memberikan tantangan sebenarnya gitu ya, tanpa tidak langsung gitu ya. Nah, minggu mau kemana? Kamu yang cari gitu ya. Jadi, kasih tahu kalau enggak kamu melakukan itu, kamu akan tertinggal gitu ya. Kalau tertinggal terus-terusan, kamu akan menjadi kalau ibu ini sudah miskin gitu kasarnya gitu ya, kemiskinan ibu itu akan diturunkan kepada kamu, ngerti nggak gitu ya. Orang yang hebat itu pasti orang yang menyukai tantangan gitu. Kita banyak menemukan loh, anak-anak kita ketika kita makan gitu ya di tempat makan gitu, dia nggak berani bayar. Kok bisa gitu nggak berani bayar? Ketika mau pergi nggak bisa googling gitu, karena selalu ibunya yang melakukan itu. Jangan-jangan kita tanya, jangan-jangan ibu ayahnya terlalu mendominasi gitu ya, sehingga tidak memberikan kesempatan itu untuk bisa bekerja sama dalam keluarga gitu. Diberikan kesempatan untuk bisa menyatakan pendapatnya, menyatakan gitu ya. Kalaupun salah, keliru, jangan disalahkan. Jangan-jangan nggak menyukai tantangan, karena dulu ketika ditantang jelek, terus ibunya bilang, kamu emang dari dulu nggak pernah bener gitu ya. Kamu selalu menyerah gitu. Jangan gitu dong Pak, Bu, kasihan. Jangan judge anaknya gitu ya. Kalau enggak kita dampingi, ini caranya begini loh nak. Kamu belum ini ya, gini gitu caranya gitu ya. Tantangan digital, tantangan apapun gitu ya. Jadi kita harus mengapresiasi dan memberikan reaksi supaya jangan sampai patah semangat gitu. Respons itu penting. Ini tergantung mindsetnya nih. Mindset kita mau mindset menghargai anak atau menjudge anak. Itu cilaka gitu. Salah mindset, salah reaksi. Bukankah kesuksesan itu tergantung daripada tindakan? Nah, tindakan itu respons atas ada yang ada di luar. Kalau anak melakukan ini, apa respons kita? Kita melakukan judge bahwa dia kurang mampu, atau membandingkan dengan adik kakaknya, atau kita memberikan semangat gitu. Jadi, gitu. Siap, respon itu penting. Jadi ketika kita menuntut sesuatu agar diberi tantangan, kemudian mereka melakukan sesuatu, dan kemudian kita menganggap itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita, respon apa nih yang muncul? Yes. Apakah itu bisa menjadi motivasi buat dia atau justru malah membuat dropnya dia? Begitu ya kurang lebih ya Pak Indra ya? Respon itu tergantung mindset yang kita punya ya. Oke. Baik Pak Indra, izin untuk pertanyaan berikutnya ya Pak Indra. Dari Bapak Ade Mahpudin. Bismillah, sebagai guru yang masih belum sepenuhnya luring, memberikan mentoring yang bagus seperti apa? Selain lewat medsos. Anak mentor sekarang kaya akan ide, seperti dengan cara mengajak makan bersama teman di tempat tertentu hanya untuk makan. Kira-kira kita ayuhkan atau kita tolak dengan beberapa pertimbangan. Silakan Pak Indra. Ya, dengan cara online gimana sih gitu ya, supaya lebih seru, lebih tantangan gitu. Ini memang akan menguras mentornya ya gitu ya. Karena memang ketika mentorship itu, ini saya
bedakan ya antara mengajar dengan mentor ya. Kalau mentor tuh face to face, satu lawan satu gitu ya. Tuh. Jadi kalau mengajar di kelas kita nggak terlalu kenal semuanya. Nah kalau memang kita mau jadi guru seorang mentor, berarti kita harus mengenali pribadi mereka satu-satu gitu ya. Mampu nggak? Sebagai guru yang memang punya niat mulia harus mampu. Ketika bilang kita tidak, fixed mindset gitu ya. Nggak growth mindset. Ayo lakukan gitu ya. Apa yang anak ini sukai, apa yang tidak disukai gitu. Ada teori namanya design thinking ya. Di dalamnya ada langkah empatis. Empatis itu kita harus bisa membaca apa kira-kira yang disukai orang dan tidak disukai orang. Pengusaha yang hebat, kalau contohnya Kabuci, Komas tadi, kami mencoba kira-kira yang disukai orang itu seperti apa gitu ya. Sehingga kita buat sesuai dengan apa yang mereka sukai gitu ya. Jadi memang perlu riset gitu ya. Kalau memang kita tidak punya ide ya jangan berharap itu dijalankan dengan baik. Kita harus riset dulu gitu ya. Riset tuh orang lain seperti apa? Ada inspirasi nggak ide-ide online itu seperti apa gitu ya? Artinya ide kreatif itu akan lebih kena kalau kita mengenali gitu ya, mengenali masing-masing pribadi orang itu gitu ya. Yang barangkali sebetulnya secara umum dengan cara begini satu kelas akan seru gitu ya. Apakah memang berkelompok mereka suruh membuat sebuah nyanyian gitu ya, yang memang kompak dilombakan gitu ya, ataukah memang mereka harus melakukan sebuah riset gitu ya. Riset itu ya harus ada kemampuan digitalnya seperti apa gitu ya. Jadi memang sekaranglah saatnya barangkali ya di dalam ini tuh di dalam masa COVID itu saya malah lebih ilmu di keluarga ini kayaknya lebih tumbuh karena semuanya berkumpul dalam satu rumah gitu ya. Barangkali Bapak Ibu guru sekolah harus bisa memberikan tugas buat orang tua untuk bisa mementoring anaknya gitu ya. Itu metode yang baik juga. Barangkali pertemuan seperti ini gitu ya, sekolah harus mengadakan sehingga orang tua termotivasi dan dikondisikan, diprogramkan, dikurikulumkan oleh sekolah. Sehingga oh kayak gitu ya. Berarti orang tua tuh harus gitu ya. Dan saya kira sekarang ini 1,5 tahun ini golden time buat keluarga kami untuk bisa mengenal lebih erat lagi, lebih asik lagi gitu ya. Ilmunya ditumbuhkan lagi gitu. Kenapa? Karena saya punya waktu 5 kali kultum tuh. Kalau perlu gitu ya. Kemarin kan nggak ke masjid. Waktu PPKM dan segala rupa. Ini sholat terus gitu. Kita bisa bebas melakukan eksplorasi dengan anak-anak gitu. Nah pertanyaannya gimana caranya anak-anak nggak bosen? Metodenya yang harus bagus. Ceritanya yang selalu baru gitu ya. Nah ini cerita yang harus bagus. Cerita yang harus baru. Kekinian gitu ya. Ini tantangan bagi guru-guru kita juga gitu. Jadi orang tua dan guru, saya kira memegang peranan penting atas hebatnya negeri ini, gitu ya, atau tidak hebatnya negeri ini. Gitu. Oke. Begitu Baik. barangkali ya. Baik, betul. Ya itu tadi memang akhirnya tadi mindset yang akhirnya muncul menjadi respon dan respon menjadi perilaku, tidak hanya perilaku tapi juga kata-kata. Kekuatan kata-kata itu tadi juga menjadi salah satu sumber dari bagaimana bisa mewarnai orang lain, begitu ya Pak Indra? Ya. Oke, Bu Seni, ini 2 pertanyaan Pak. 2 pertanyaan terakhir. Bagaimana menyeragamkan mindset tentang sukses yang Bapak bicarakan? Sebab kebanyakan orang mindset sukses adalah ranking, punya jabatan, saldo ATM besar, berharta banyak. Meskipun suksesnya ditempuh dengan cara yang kurang benar. Ya, itu adalah kegagalan pendidikan kita. Itu kegagalan pendidikan kita. Jadi nilai-nilai kita itu diukur dengan gitu ya, dengan memang mindset itu kan dibangun atas apa yang dilihat, apa yang sering dilihat, apa yang sering didengar, apa yang sering dibaca gitu ya. Kalau yang ditontonnya adalah seperti yang Instagram sekarang gitu, artis-artis memperlihatkan suksesannya dengan cara itu bahaya memang gitu ya. Tetapi justru di situ peran orang tua gitu ya. Peran orang tua, peran guru, peran kita semua gitu ya, untuk terus belajar, untuk membangun bahwa itu tuh salah loh. Tujuan yang benar adalah harus ini loh. Kamu akan lebih bahagia tuh bukan saat menerima, tapi pada saat memberi gitu ya. Kebahagiaan kita tuh bukan pada saat menerima, tapi pada saat memberi gitu ya. Itu penting banget gitu ya. Semakin besar memberi, semakin kita bahagia gitu ya. Semakin kita kompeten gitu ya, akan bermanfaat lebih besar, akan lebih hebat. Kalau rezeki mah banyak duit mah itu resiko atas orang yang berkompeten gitu ya. Kalau kamu punya kompetensi,
itu uang akan menjadi magnet gitu ya. Karena orang itu akan mencari orang yang berkompetensi. Mitra bisnis kita akan mencari orang-orang yang memang lurus gitu, yang kreatif gitu loh, gitu ya. Jadi uang itu nanti mungkin di berikutnya kalau memang ada waktu nanti mindset entrepreneur gitu ya, itu lain hal lagi, babnya terpisah gitu ya. Tetapi bagaimana menyatakan bahwa anak-anak itu kalau kita kompeten, kalau kita oke, mah uang mau dari ada yang uang harian, uang bulanan, uang tahunan gitu ya, uang 2 tahunan itu mengalir tuh asik aja gitu ya. Nah, kalau kamu kompeten, makanya kita bangun supaya kamu kompeten, supaya itu bisa terjadi gitu. Jadi Kompeten dengan tetap keunikannya masing-masing ya, Pak Indra ya. betul. Karena memang kalau di dunia kompeten itu kan ketika tidak sesuai dia bisa saja sukses, tapi dari sisi batiniahnya mungkin kurang bisa bahagia, misalnya seperti itu ya Pak Indra. Betul, makanya tadi kompeten itu, kesuksesan itu harus diukur dengan adanya kesolehan, fondasi kesolehan pribadi itu, kesolehan keluarga, dan kesolehan sosial. Jadi dia itu sukses itu adalah sukses secara kompeten, dia disayangi keluarganya, disayangi adiknya, ibunya, tetangganya, teman-teman SD-nya, SMP, SMA, sampai dimanapun dia berada, dia dirindukan gitu. Karena menjadi bagian problem solver ketika ada masalah. Contoh begini, ketika ada kelompok punten dikit nih, kalau kita, ini ciri orang berhasil, ketika kita naik gunung, orang yang tipe ini tuh dia orang yang suka susah payah, dia bawa tikar, bawa kompor, padahal itu buat kebutuhan kelompok gitu. Kita bisa mengenal nggak orang kayak gitu? Pasti ada tuh. Nah kita harus membiasakan begitu gitu ya, kita memberikan lebih, supaya keajaiban itu bisa banyak datang ke diri kita gitu. Oke, memberikan lebih dengan konsekuensi bahwa atau dengan pemahaman bahwa bukan untuk menerima balik, betul ya? Yes, karena betul. Menerima balik dari seseorang yang kita berikan itu ya sebetulnya bisa jadi PHP dan itu bisa drop lagi malah. Begitu ya, Pak Indra ya? Kita akan bahagia kalau memberikan lebih, betul. Nah, pertanyaan terakhir. Anak saya dari Ibu Dewi Mariana. Anak saya 2, berbeda sifat. Bagaimana cara berdiskusi dengan anak yang satu pelin-pelan dan yang satu kekeh dengan pilihannya? Silakan Pak Indra. Ya, pastikan bahwa kita menjadi sahabat sejatinya mereka ya. Jadi setiap anak itu berbeda gitu ya. Saya punya 3 anak, berbeda 3-tiganya gitu ya. Dan cara pendekatannya juga sama, tetapi tetap ada perbedaan gitu ya. Ada yang memang, tapi prinsipnya adalah pastikan kita selalu ada menjadi sahabat sejatinya kira-kira gitu ya. Kalau saya di dalam catatan saya itu atau kita itu ya harus menjadi kadang-kadang menjadi badut untuk mereka tertawa gitu ya. Kadang menjadi office boy untuk melayani minum mereka gitu ya. Kadang menjadi koki, kadang menjadi sopir, kadang menjadi pembantu gitu ya. Tapi pastikan bahwa mereka itu yakin bahwa ayah tuh selalu ada, ibu tuh selalu ada pada saat saya dibutuhkan, pada saat kondisi apapun gitu ya. Nah, ketika itu kedekatan itu terjadi gitu ya, curhat itu akan mengalir dengan sendirinya. Apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka rasakan akan mengalir dengan sendirinya. Mana anak saya dengar nggak tuh di atas ya? Mereka cerita, kalau mimpi aja masih cerita. Aku mimpi ya katanya gitu ya. Gitu ya. Ngapain kamu buru-buru? Aku mimpi ya gitu malam gitu ya. Kamu ini gitu ya. Sambil ditendang pantatnya atau dipukul pantatnya gitu ya. Nah, atau misalkan hal-hal lain itu penting bangun kedekatan yang luar biasa gitu. Kadang memang itu perlu kesabaran luar biasa ya gitu ya. Tetapi kesabaran itu dilakukan dengan ikhlas, selalu ada keajaiban gitu ya. Apapun masalahnya, apakah memang anak kita kekeh gitu ya, apakah anak kita itu pelin-pelan. Nah kalau pelin-pelan ini kita harus gini, anak-anak kita itu adalah modern learner gitu. Jadi mereka tuh belajarnya berbeda dengan zaman kita gitu ya. Jadi siapkan data, siapkan informasi, siapkan buku, siapkan. Jadi ayah ibunya belajar dulu, terus sampaikan gitu. Kadang banyak pilihan itu kita bikin matriksnya. Nah, kalau kita pilih begini, konsekuensinya akan begini. Kalau pilih gini, konsekuensinya akan begini, gitu ya. Pada saat anak saya tadi pindah ke sekolah itu, saya bikin matriks tuh. Nah, kalau di sini tuh untungnya begini. Kalau di sana untungnya begini. Tidak untungnya begini. Kita putuskan,
Bagus yang mana ya? Aku juga bingung ya. Kalau menurut ayah, dia tanya begitu kan. Nah, pada saat itu, nah kalau menurut ayah, ini begini, konsekuensi ini begini. Yang paling kecil mudaratnya yang ini, nah gitu ya. Tapi kalau salah gimana? Kita akan hadapi bersama yuk, gitu ya. Jadi tetap mendukung apapun gitu ya. Jangan sampai lu sih milih yang itu. Ayah bilang apa kemarin? Iya, iya. Aduh, gitu ya. Udah salah disalahin. Bu, Pak, gitu ya. Kadang suka colek-colekan ibu bapak. Hus, jangan dibilangin gitu ya. Nah ini penting. Nah ini juga sama nih reaksi gitu ya. Reaksi ibu-ibu biasanya beda dengan reaksi bapak-bapak gitu ya. Nah ini harus saling belajar juga gitu ya. Itu saya kira gitu ya. Itu untuk yang pelin-pelan kita harus kasih data sedetail mungkin gitu ya. Supaya kita sekarang itu zamannya mereka tuh harus ada bukti, harus ada data, harus ada informasi gitu ya. Dan informasi kadang-kadang kita, ibu kita, ayah kita itu, wah ayah mah nggak tahu, ibu mah nggak tahu. Bentar dulu, ayah baca dulu, tahu ayah gitu ya ini gitu ya. Nah untuk yang suka kekeh juga sama. Jadi kita harus sabar, cari informasi, cari data, cari informasi gitu ya. Dan kita kadang harus banyak mengalah gitu ya untuk membangun sebuah bonding yang lebih kuat sehingga memang kenapa kekeh gitu ya. Kenapa kekeh? Apakah kita pernah membuat sesuatu saran-saran yang keliru beberapa kali gitu ya, sehingga mereka menganggap kita ada keliru gitu ya. Itu harus cooling down supaya bisa jangan-jangan kemarin ada keliru atau memang ada sesuatu yang masukkan mindset anak saya tuh jadi kekeh, dia punya kepercayaan yang seperti ini gitu ya. Nah ini harus dicari tahu gitu ya, digali. Kita butuh cukup informasi untuk bisa memberikan informasi yang lain, saya kira gitu. Oke, betul. Latar belakang, motifnya mereka seperti itu juga itu penting untuk dicari tahu ya Pak ya? Bahasa kerennya riset lah gitu ya. Yes, riset. betul. Jadi ketika berbicara mindset, maka itu full berbicara terkait begitu perlunya input untuk mengisi stock of knowledge dari otak kita. Ya, sistem thinking itu gitu bekerjanya Bu Maya. Sistem thinking itu semakin banyak informasi yang masuk kepada kita. Tadi kalau saya belajar dari YouTube, dari buku, dari teman dan lain-lain gitu ya, semakin berkualitas informasi yang kita sampaikan. Nah, gitu ya. Betul. Itulah dinamika berpikir manusia, betul ya Pak Indra? Betul. Jadi semakin banyak input, semakin banyak stock of knowledge, maka kemungkinan untuk bisa mengolah data yang akhirnya melahirkan sebuah keputusan, respon dan sebagainya itu bahkan semakin leluasa kita memilihnya, disesuaikan dengan kondisi, sikon, orang yang kita hadapi dan sebagainya. Nah, ada satu kalimat Bu Maya nih, satu kalimat dari saya. Steve Jobs itu memberikan definisi kecerdasan itu apa? Steve Jobs bilang, orang yang cerdas itu adalah orang yang mampu menghubungkan, dia bilang teorinya itu namanya connecting the dots. Yes. Pernah dengar ya? Jadi semakin banyak input itu semakin banyak dot yang kita punya gitu ya. Dan dia mengkonekkan kejadian, silaturahmi, tempat, ilmu dan lain-lain gitu ya. Seakan-akan dia itu kalau ada di sebuah kota, dia ada di sebuah ketinggian, dia bisa tahu jalannya kemana saja, menghubungkan kemana saja gitu ya. Nah, orang cerdas itu gitu ya. Orang yang sering silaturahmi, orang yang sering jalan-jalan, orang yang sering baca buku, orang yang sering dengar majelis ilmu, dia akan menyatukan ilmu itu menjadi sebuah sesuatu gitu ya. Yes. Dia bilang guru saya bilang helicopter view ya, Pak Indra. Betul, itu dia. Masya Allah. Seru memang Pak Indra kalau berbicara tentang akal ya, cara berpikir itu memang sesuatu hal yang juga saya sukai, tema-tema yang bagi saya tuh rada anteng gitu kalau baca gitu ya, Masya Allah. Hanya waktu ini sepertinya sudah waktu bagi para ayah dan para bunda untuk beristirahat. Pak Indra, mangga 2 menit jika ada kesimpulan yang ingin disampaikan. 2 menit saja, silakan. Ya, sebetulnya tadi ya bahwa dasarnya adalah kita harus menjadi ayah dan bunda pembelajar gitu ya. Ayah dan bunda pembelajar yang memang diniatkan ingin menjadi teladan. Ingin menjadi teladan di rumah gitu ya. Dan memang memberikan teladan itu bukan hanya di rumah, tetapi teladan menjadi yang terbaik di keluarga, menjadi yang terbaik di lingkungan. Kalau memang bisa jadi Pak RT membantu banyak orang gitu ya. Kalau memang bisa dari kesolehan sosial ditunjukkan gitu ya. Jadi kita berdakwah kepada anak itu dengan contoh. Dan ketika pulang ke rumah diskusikan. Nah, kemarin ayah melakukan ini, melakukan itu, berbuat ini, berbuat itu, minta saran ke anak gitu ya. Terus setiap capaian yang tantangan yang ayah ibu lakukan di luar ceritakan ke anak-anak gitu ya. Sehingga memang dia mengerti gitu ya, apa yang kebaikan yang dilakukan ayah ibunya,
apa kesibukan yang dilakukan ayah ibunya gitu ya, dan apa tantangannya gitu ya, dan Betul, apa hikmah untuk anak itu gitu ya. Nah, Proses belajar itu jadi saling mengerti, saling memahami, saling kenal, saling sayang iya, gitu ya. betul. Dan setelah itu bangun sebuah cita-cita besar, visi keluarga gitu. Nah, kalau besar nanti ayah berharap ingin jadi seperti ini. Karena begini gitu ya, melanjutkan kebaikan ayah ibu dengan cara begini dan lain-lain gitu ya. Mudah-mudahan anak kita timbul empatinya, timbul rasa baiknya gitu ya, sehingga memang menjadi generasi yang punya pikiran baik, yang menjadi problem solver dimanapun dia berada gitu. Mudah-mudahan. Ya. Amin ya robbal alamin. Masya Allah, luar biasa. Jazakumullah khair, Pak Indra. Begitu banyak insight. Insight tuh biasanya kan beberapa ya. Ini mah semuanya kayaknya insight ya. dan mudah-mudahan berkenan untuk suatu saat kita undang kembali di Dizzy Live ataupun di komunitas yang lain, karena saya pikir apa yang Bapak sampaikan itu sangat penting, yang harus difahami dan coba untuk dibangun di dalam diri setiap peran keayah bundaan, karena memang generasi kita juga memang harus ditinggalkan generasi yang kuat. Salah satunya dari sistem berpikir mereka. Terima kasih Pak Indra, jazakumullah khair atas kesempatannya, atas ilmunya dan juga atas waktunya. Salam buat keluarga dan juga buat Bu Fani di rumah. Terima kasih banyak Pak Indra. Ya, terima kasih kesempatannya. Terima kasih banyak. Alhamdulillah sahabat Dizzy Live, luar biasa malam ini. Ketika kita dibukakan, ketika kita disampaikan dan diingatkan bahwa satu-satunya makhluk yang diberikan keunikan oleh Allah adalah manusia dengan akalnya, dan malam ini begitu banyak tips and tricks, tidak cuma itu, tapi juga begitu banyak kesadaran yang akhirnya kita dapatkan bahwa kekuatan akal itu merupakan sebuah bekal yang luar biasa, tidak cuma bagi anak-anak, tapi juga bagi diri kita. Terima kasih. Dan alhamdulillah sampai ketemu lagi pada agenda Dizzy Live Rabu malam depan, dan mudah-mudahan Allah memberikan keleluasan bagi kita untuk bertemu kembali. Terima kasih Teh Fani, saya kembalikan ke Teh Fani. Barakallahu waalaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.